Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, di video gua kali ini gue bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-9 chapter ke-3. Di chapter ini bakal dibahas tentang invasi kedua dari para frase di wilayah kerajaan Rothmer. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Setelah Toya dan juga yang lainnya kembali dari kerajaan Rothmer, Toya pun akhirnya langsung mengadakan pertemuan penting dengan semua negara aliansi Timur Barat. Dan dalam pembahasan ini mereka akan membahas tentang pasukan frase yang akan menyerang kerajaan Rothmer. Lalu saat pertemuan telah dimulai, ternyata orang yang paling pertama bicara adalah raja dari kerajaan Lestia. Dan Raja Lestia bilang kepada semua orang bahwa pasukan Lestia sudah mahir menggunakan simulasi frame gear. Tetapi untuk menggunakan frame gear yang asli, dia belum tahu apakah pasukannya sudah siap atau belum. Perlu diketahui, aliansi negara barat saat ini telah berubah nama menjadi Aliansi Timur Barat karena telah bergabungnya kerajaan Lestia ke dalam aliansi. Dan kerajaan-kerajaan yang telah bergabung ke dalam Aliansi Timur Barat adalah Kerajaan Brunhild, Kerajaan Belfast, Kekaisaran Regulus, Kerajaan Rifrise Imperium, Kerajaan Mismide, Kerajaan Ramis, Kerajaan Lihnea, dan juga Kerajaan Lestia. Tetapi untuk saat ini, Toya hanya akan memberikan negara sekutu frame gear jenis lama, yaitu Cavalier dan juga Baron Knight, karena frame gear model khusus baru dibuat untuk ELZ. Lalu setelah itu, Toya pun bilang kepada semua pemimpin negara bahwa hampir sama seperti peperangan yang sebelumnya, maka dia akan meminjamkan 20 frame gear kepada setiap negara sekutu. Dan masing-masing negara sekutu akan mendapatkan 2 frame gear Baron Knight dan juga 18 frame gear Cavalier. Dan Toya juga meminta setiap negara untuk segera memilih komandan dan juga prajurit terbaik mereka untuk berperang melawan frase. Sedangkan untuk kerajaan Brunhild, maka mereka akan mengerahkan 60 pasukan frame gear, sehingga total jumlah pasukan mereka saat itu sekitar 200 orang. Tetapi karena kemunculan para frase ini, akhirnya hal ini membuat para pemimpin negara menjadi gelisah. Karena mereka sangat tahu bahwa belum lama ini kerajaan Yulong telah menjadi korban. Lalu saat ini giliran kerajaan Rothmer yang menjadi korban. Dan hal ini membuat para pemimpin negara sangat khawatir apakah nantinya frase juga akan menyerang kerajaan mereka. Lalu Raja Rifrise bertanya kepada Toya, apakah Yang Mulia Toya memiliki alat untuk bisa memprediksi kedatangan dari para frase. Bahkan Raja Mismide, dia juga mulai bertanya dengan sangat pesimis kepada Toya, apakah teman Toya yang bernama Ende, dia akan selalu membantu mereka. Dan Toya pun lalu menjawab bahwa dia tidak tahu apakah Ende akan selalu datang membantu mereka. Tetapi yang dia tahu, Ende saat ini bukanlah musuh ataupun sekutu bagi mereka. Lalu setelah itu, Raja Belfast bertanya lagi kepada Toya, apakah dia telah menerima pesan dari kerajaan Rothmer. Dan Toya pun lalu menjawab bahwa sampai saat ini dia belum menerima keputusan apapun dari kerajaan Rothmer. Dan untungnya saat ini dia sudah memiliki izin dari salah satu gubernur yang ada di sana. Tetapi walaupun begitu, jika mereka bertindak di wilayah pusat kerajaan Rothmer, maka hal itu akan dianggap sebagai invasi. Raja Belfast yang mendengar hal itu, dia pun lalu bilang kepada Toya bahwa jika mereka saat ini bertindak terlalu jauh, maka mereka akan dianggap telah mengganggu urusan negara mereka, dan hal itu akan sangat berbahaya dalam urusan diplomasi. Tetapi Toya lalu bilang kepada semua orang bahwa dia yakin jika kerajaan Rothmer tidak akan melakukan tindakan yang ceroboh. Karena jika aliansi Timur Barat tidak membantu, maka kerajaan Rothmer pasti akan hancur. Tetapi tetap saja jika kerajaan Rothmer terus mengulur waktu, maka hal ini akan berdampak sangat buruk bagi keselamatan mereka. Lalu setelah itu, Toya pun memutuskan untuk menunda terlebih dahulu pertemuan ini sampai dia mendapatkan jawaban dari kerajaan Rothmer. Dan setelah pertemuan selesai, Toya pun langsung pergi menuju penginapan Silver Moon untuk bertemu dengan Ende.
Lalu Toya langsung mengajak Ende untuk melihat frame gear miliknya yang telah selesai diperbaiki. Dan frame gear itu sudah Toya letakkan di sebuah bukit yang tidak jauh dari kota kerajaan Brunhild. Lalu saat Ende melihat frame gear miliknya, dia pun lalu menjadi sangat kagum kepada Toya. Karena ternyata Toya telah merubah warnanya menjadi warna hitam dan juga putih. Dan alasan utama Toya merubah warna frame gear milik Ende adalah karena warna merah akan dipakai oleh frame gear milik LZ. Sehingga Toya tidak mau frame gear Ende memiliki warna yang sama dengan frame gear milik LZ. Lalu setelah itu Toya bilang kepada Ende bahwa saat ini Ende tidak perlu lagi mengisi bahan bakar cairan ether ke dalam frame gear. Karena frame gear model baru ini hanya akan menggunakan energi sihir milik pilotnya. Bahkan jika frame gear ini tidak digunakan, maka frame gear ini akan secara otomatis mengisi energinya menggunakan sinar matahari ataupun sihir dari atmosfer. Dan yang lebih penting lagi, frame gear model baru ini hanya bisa digunakan oleh pilotnya saja dan tidak bisa digunakan oleh orang lain selain Ende. Ende yang mendengar hal ini, dia pun akhirnya langsung mengerti. Lalu Toya bertanya kepada Ende, apakah Ende masih memiliki item suara Raja Frase, karena dia sangat membutuhkan item itu saat ini. Tetapi Ende lalu menjawab bahwa dia memang memiliki item itu, tetapi dia tidak bisa memberikannya kepada Toya untuk saat ini. Toya yang mendengar hal ini, dia pun akhirnya langsung mengerti. Lalu Toya bertanya kepada Ende, kenapa Ende bisa memprediksi kedatangan dari Frase, dan apakah kemunculan Frase ini ada sebuah tanda? Dan Ende pun lalu memberitahu Toya. Ende bilang bahwa dia sebenarnya bisa merasakan keretakan dimensi dari luar angkasa. Lalu kemudian dari retakan itu, dia pun akhirnya bisa menentukan kapan Frase akan masuk ke dalam dunia ini. Dan juga setiap Frase yang telah masuk ke dunia ini, maka mereka akan membuat suara yang disebut dengan noise. Dan dari suara inilah, dia pun akhirnya bisa menentukan jumlah dan juga jenis apa yang akan datang. Tetapi sayangnya manusia biasa tidak akan bisa mendengarkan suara ini. Toya yang mendengar hal ini, dia pun akhirnya langsung menyadari. Jika dia ingin memprediksi kehadiran dari para Frase, maka dia membutuhkan sebuah alat yang bisa melihat retakan dimensi angkasa dan juga bisa mengukur panjang gelombang noise yang dikeluarkan oleh Frase. Tetapi tetap saja, di sini Toya tidak tahu kenapa suara Frase itu hanya bisa didengar oleh Ende sedangkan dia tidak. Dan dari sinilah Toya menjadi sangat curiga kepada Ende. Apakah Ende ini bukanlah manusia? Tetapi sebelum Toya dapat bertanya kepada Ende, ternyata Ende sudah naik ke dalam frame gear miliknya. Lalu Ende bilang kepada Toya bahwa saat ini dia akan pergi terlebih dahulu, dan setelah itu dia akan kembali lagi untuk membantu Toya berperang melawan Frase. Toya yang mendengar hal itu, dia pun langsung mengerti. Lalu setelah itu, Toya pun akhirnya langsung berpikir bahwa saat ini yang harus dia lakukan adalah mulai mempersiapkan semuanya untuk bisa melawan Frase tingkat atas. Karena yang paling dia khawatirkan adalah serangan laser pemusnah milik Frase tingkat atas. Dan hal ini sangatlah berbahaya bagi manusia. Dan di sini Toya pun berpikir bahwa dia harus menemukan sihir perisai atau apapun yang bisa digunakan untuk menahan serangan laser itu. Karena jika tidak, maka hal ini akan menjadi sangat berbahaya. Lalu setelah itu, Toya pun langsung menuju ke Babylon Perpustakaan untuk mencari tahu tentang sihir perisai yang cukup kuat. Tetapi sampai setengah hari, ternyata Toya masih belum bisa menemukannya. Dan karena Toya tidak bisa menemukannya, dia pun akhirnya memutuskan untuk mengecek pembuatan frame gear khusus di dalam Babylon Bengkel. Lalu di sini Toya melihat bahwa frame gear ini sebentar lagi selesai. Lalu Toya bertanya kepada Rosetta apa yang sedang mereka buat. Dan Rosetta pun lalu menjawab bahwa saat ini mereka sedang merakit sebuah senjata khusus untuk frame gear milik LZ. Dan karena Nona LZ adalah petarung tinju, maka senjata yang akan mereka buat ini adalah sarung tinju khusus untuk frame gear milik LZ. Tetapi Toya lalu bertanya kepada Rosetta, apakah serangan tinju bisa menghancurkan inti Frase? Karena yang dia tahu bahwa serangan yang paling tidak efektif dalam melawan Frase adalah serangan tinju. Rosetta yang mendengar hal ini, dia pun lalu menjawab. Rosetta bilang bahwa memang benar serangan tinju tidak efektif untuk melawan Frase. Tetapi karena Nona LZ adalah petarung tinju, maka mereka akan berusaha untuk membuat tinjuan menjadi sangat kuat. Bahkan bisa menghancurkan inti Frase dengan sekali tinjuan saja. Tetapi Toya, dia pun lalu memberikan sebuah ide kepada Rosetta,
bahwa lebih baik mereka menambahkan semacam tombak kecil ke dalam sarung tinju itu. Dan saat LZ akan menyerang menggunakan tinjunya, maka tombak itu akan otomatis segera muncul, sehingga serangan itu akan mudah untuk menghancurkan inti frase. Bahkan Toya juga langsung menunjukkan contoh dari senjata itu menggunakan smartphone miliknya. Rosetta dan juga Monica yang melihat hal ini, mereka pun menjadi sangat antusias karena senjata ini terlihat sangat kuat. Lalu Toya meminta mereka berdua untuk membuat senjata ini secara simpel dan mudah digunakan oleh LZ. Lalu setelah itu, Rosetta bertanya kepada Toya, dari mana Tuan Toya bisa mendapatkan ide yang segila ini? Tetapi Toya yang mendengar hal ini, dia pun tidak menjawabnya, karena Toya tidak mau memberitahu mereka bahwa dia sebenarnya berasal dari dunia lain. Tetapi di sini Toya lalu berpikir bahwa dia harus segera memberitahu Yumina dan juga yang lainnya jika dia sebenarnya berasal dari dunia lain. Lalu setelah itu, Rosetta pun bilang kepada Toya bahwa senjata ini akan menjadi senjata yang sangat mengerikan. Toya yang mendengar hal ini, dia pun dengan bangga bilang kepada Rosetta bahwa senjata ini adalah mimpi dari semua laki-laki. Tetapi Rosetta langsung membantah hal itu. Rosetta bilang bahwa Nona LZ adalah seorang perempuan dan bukan laki-laki. Lalu tidak lama setelah itu, akhirnya pembuatan frame gear milik LZ pun telah selesai. Dan Toya memberikan nama kepada frame gear ini, yaitu frame gear Gerhilde. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya, atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time, bye bye.